Kedua, perselisihan mengenai PHK yang disangkakan sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini yang saya maksud. Nanti sudah selesai, Pak. Nanti kalau masalah internal kita dalam pelaksanaan kita atau sosok itu salah dan sebagainya, nanti urusan yang kedua, Pak. Artinya PLN siap mengindahkan apapun kesimpulan daripada kita ini belum mediasi, Pak, ya. Masih kita musyawarah, kan? Ya, kalau kita mediasi berarti sudah bipartit, tripartit ke PHI, kan gitu, Pak. Jadi nanti apapun kesimpulan dan putusan pengadilan PLN tetap mengindahkan dan menghormati. Karena jelas PLN adalah pelaksana ketentuan direksi 2002. Dan ini kita sampaikan bahwa kita laksanakan adalah ada di 16 area, Pak, seluruh Jawa Timur, jadi Malang, Mojokerto, Kediri itu sama. Toh nanti kalau memang disangkakan implementasi kita dalam melaksanakan usaha itu salah, kita menghormati, Pak, sampai dengan sidang di PHI. Memang saya tahu bahwa di sini tentunya untuk mekanisme gugatan di pengadilan ini semata-mata tidak bisa diterima kalau belum dilalui untuk bipartit, tripartit, mungkin begitu kira-kira, ya. Nah, ini tentunya dalam hal ini kalau memang di dalam hal musyawarah nanti tidak sepakat, kita kembalikan lagi pada Bapak-Bapak mediator yang tentunya punya kewenangan. Apapun nanti akan kita teruskan ke PHI. Ya, ini pokoknya saya setuju sekali, Pak, dengan ini karena tentunya pilihan kami bahwa PDPA kelihatannya tidak punya etikat baik, ya, yang juga selalu merecoki daripada kerja daripada PT PLN area Kediri. Seharusnya tidak seperti ini, Pak. Ya, saya kira sebenarnya demikian dari kami, Pak, dan terima kasih. Terima kasih. Mungkin sekali lagi, Pak, ya, kami saya ulangi terkait dengan statusnya yang dimaksud dari PLN bahwa baca meter ini adalah pemborongan jasa pekerjaan, gitu ya? Pemborongan jasa pekerjaan, ya, jasa pekerjaan, bukan jasa tenaga kerja. Pemborongan jasa pekerjaan, bukan pemborongan tenaga kerja. Bukan, Pak. Baik, terima kasih. Itu jadi catatan penting. Mungkin status demikian itu nanti akan kita sesuaikan. Kalau mungkin diperlukan, ya harus yang bisa memperjelas mungkin terkait dengan regulasinya, karena statusnya pemborongan jasa pekerjaan, bukan pemborongan jasa tenaga kerja. Terkait dengan hal itu mungkin MK yang kami jawab terkait dengan hal yang demikian. Itu menurut pandangan saya. Tapi mungkin terkait dengan hal itu sedikit sudah dipaparkan tentang bagaimana status dan kondisi dari PLN. Mungkin dari Dinas Tenaga Kerja bisa memberikan satu gambaran pandangan tanggapan yang sudah disampaikan, apakah perlu PT PLN memberikan atau melaporkan atau menyampaikan hasil kontrak kerja dengan pihak ketiga sesuai dengan regulasi dengan undang-undang yang ada, dan seperti apa yang juga sudah disampaikan semuanya. Terima kasih. Monggo silakan. Terima kasih, Pak. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Heri itu benar adanya, bahwa PTPLN dalam ini adalah beliau PTPLN adalah sebagai pemilik pekerjaan, dia statusnya adalah sebagai pemborongan jasa pekerjaan. Sedangkan itu perusahaan yang menerima pemborongan pekerjaan sebagai perusahaan penerima jasa pekerjaan atau perusahaan outsourcing. Kalau tenaga kerja outsourcing itu atau baca-baca dalam kasus ini adalah merupakan tenaga kerja outsourcing. Ini maka statusnya seperti itu. Hanya dalam proses atau mekanisme bagaimana menyerahkan sebagian pekerjaan itu kan juga ada mekanisme, ada aturan mainnya. Mungkin ini sepintas saya sampaikan tadi. Memang kalau NO itu adalah semacam itu nota kesepahaman, tapi di dalam aturan itu, di dalam
menyampaikan perjanjian pemborongan pekerjaan itu yang didaftarkan atau dikatakan MOU itu perjanjian pemborongan pekerjaan itu. Memang itu bukan merupakan kewajiban dari pemilik pekerjaan untuk mendaftarkan. Yang mendaftarkan adalah perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Hanya sebenarnya itu dalam hal ini PT PLN sebetulnya ada kepentingan itu dalam hal ini. Kepentingannya apa? Supaya di kemudian hari tidak terkena risiko atau tuntutan apapun kalau di dalam pemborongan pekerjaan itu sesuai dengan prosedur. Kalau misalnya ada yang keliru dari dinas tenaga kerja yang akan mendaftar itu menyampaikan ini perlindungannya terhadap tenaga kerja, siapa yang melindungi? Pendaftaran itu sebetulnya tujuannya. Jangan sampai perusahaan itu penerima pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa tenaga kerja itu nanti lepas tanggung jawab dan menjadi tanggungan daripada perusahaan pemberi pekerjaan. Ini maksud daripada pendaftaran itu sebetulnya. Sehingga saya tadi sifatnya ada berpesan aja Pak yang barangkali kalau nanti ada terjadi itu penyerahan sebagai pekerjaan itu mengingatkan, bukan mendaftarkannya, bukan mengingatkan kepada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja supaya ini didaftarkan, sehingga nanti kalau ada di dalam perjanjian pemborongan pekerjaan itu ada itu perlindungan yang kurang, ada catatan itu nanti akan tahu. Itu maksudnya. Terkait dengan masalah apa yang menjadi persoalan ini sebetulnya saya sepaham dengan apa yang disampaikan itu Pak Hari. Ini dia tidak berlarut-larut teman-teman tanya dari persoalannya ini segera aja diajukan ke BPHI. Kenapa kita harus menunggu? Kalau memang itu terkait dengan masalah itu, terkait dengan hak perselisihan hak itu, nanti ada penetapan. BPHI akan minta nanti kepada dinas tenaga kerja melalui pegawai pengawasnya minta supaya ada penetapan dari pegawai pengawas terkait dengan adanya perselisihan hak. Jadi nanti kalau kita nunggu-nunggu lama kasihan dari teman-teman bagaimana mungkin itu sedikit yang saya sampaikan Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan Pak, jadi memang yang terkait dengan disnaker sudah melalui tripartit dan kebetulan yang terakhir sudah membuat risalah terkait ke BPHI. Ini pun nanti MB Pak Abdul dikumpulkan di sini kira-kira hampir sama dengan yang kemarin. Nah, tinggal saja sekarang kuncinya dari LPN, dari Pak Waras secepatnya ditindaklanjuti ke PPHI, sehingga teman-teman kita, adik-adik kita tidak berlarut-larut begini terus. Nanti di PPHI akan secepatnya diputuskan dan pengawas juga akan memutuskan. Kalau begini terus Pak, ini sampai kapanpun tidak selesai. Sehingga tinggal kuncinya LPL Pak Waras ini minta lanjut dan ke PPHI. Gitu aja. Itu selesai. Lagi ada kedua, biar ini cepat selesai. Saling dulu bermasalah. Biar Pak. Nanti saya berikan waktu. Silakan Pak. Dilanjutkan. Saya nanti Pak Waras saya beri waktu. Jadi begitu Pak. Kita sudah proses apa yang disampaikan Pak Hari, Pak Taki dari PLN, termasuk pernah ketemu dengan MPK. Itu minimal kita sudah mempunyai gambaran Pak. Dari gambaran yang tripartit, bipartit dan selanjutnya tidak selesai, kita sudah disnaker sudah membuat risalah yang terkait dengan BPHI.